Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Dian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Yosep Pujiroman, saya sendiri, lalu ada Yusuf Abdul Wahid, ada Mbak Rohayati, ada Mas Muhammad Hairul Anwar, lalu ada Mbak Sabrina Hedia Fadilah Putri ya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari rangkuman tugas sebelumnya, di mana kita mendapatkan tugas untuk merangkum dari e-book Data Warehouse Fundamental. Pada slide ini kita akan membahas mengapa data warehouse menjadi kebutuhan mendesak bagi organisasi di era saat ini. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, kebutuhan informasi strategis yang semakin mendesak. Kedua, kita sering dihadapkan pada krisis informasi perusahaan. Dan yang ketiga, perlunya memahami perbedaan antara sistem operasional dan informasional untuk analisis yang data efektif. Slide selanjutnya yaitu mengatasi krisis informasi dalam data. Slide ini menunjukkan bagaimana kita dapat mengatasi krisis informasi dalam data. Kita akan membahas strategi untuk mengubah data mentah menjadi informasi strategis yang relevan. Di sisi kiri, kita melihat definisi dari krisis informasi yang muncul ketika data tidak dapat diolah menjadi informasi berguna. Solusinya adalah dengan memastikan informasi terintegrasi, karena data yang diolah dan integrasi akan sangat bermanfaat. Semua ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, di mana informasi relevan sangatlah krusial. Di sisi kanan, kita melihat akar permasalahan lain. Data melimpah yang tidak terintegrasi seringkali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir, sistem informasi yang tidak memadai dalam mengolah data juga turut memicu krisis informasi. Untuk slide selanjutnya akan dibantu sama Mbak Sabrina, dipersilakan. Baik, untuk slide sekarang saat ini kita akan membahas tentang ciri-ciri informasi strategis, yaitu memahami karakteristik informasi untuk keputusan yang efektif. Yang pertama, informasi terintegrasi, yaitu memberikan pandangan menyeluruh pada tingkat perusahaan yang dapat memungkinkan analisis yang lebih baik dan keputusan yang lebih strategis. Yang kedua, terdapat aksesibilitas informasi, yaitu informasi harus mudah diakses dan siap untuk dianalisis, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Kemudian, terdapat ketersediaan tepat waktu, yaitu informasi harus tersedia dalam jangka waktu yang dibutuhkan, serta memastikan keputusan diambil berdasarkan data terkini. Selanjutnya, terdapat peluang dan resiko strategis. Yang pertama, terdapat meningkatkan kinerja bisnis, yaitu melalui akses data strategis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, sehingga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian, pengambilan keputusan cepat yang akurat dan terkini, pengambilan keputusan untuk pelanggan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir, terdapat risiko manajemen armada. Tanpa akses pada informasi strategis, manajemen armada berisiko menghadapi kegagalan yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang data warehouse sebagai solusi strategis yang mengoptimalkan pengambilan keputusan melalui penyimpanan data yang terpisah dari sistem operasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang pusat informasi strategis, yaitu data warehouse berfungsi sebagai pusat informasi yang mendukung pengambilan keputusan penting dalam perusahaan. Kemudian, data warehouse juga melakukan analisis data yang efisien, yang memungkinkan analisis data yang lebih efisien dapat membantu perusahaan merespon perubahan pasar dan pengambilan keputusan strategis yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan data yang relevan dan terstruktur.
Selanjutnya, terdapat dukungan bisnis intelligence yang di mana lingkungan ini menyediakan dukungan untuk analisis data dan bisnis intelligence, serta meningkatkan kualitas keputusan. Kemudian yang terakhir, terpisah dari sistem operasional. Data warehouse sendiri dirancang terpisah dari sistem operasional yang memastikan integritas dan performa data. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Rohayati. Oke, terima kasih Kak Sabrina. Saya lanjutkan, yaitu selanjutnya ada komponen utama dalam data warehouse, pemahaman mendalam tentang sumber data, area staging, dan penyimpanan dalam data warehousing. Yang pertama ada data sumber, yaitu data mentah yang diekstraksi dari berbagai sistem operasional sebagai langkah awal dalam proses dan warehousing. Yang kedua ada data staging, yang adalah yaitu area perantara untuk membersihkan dan mengintegrasikan data sebelum dimasukkan ke dalam penyimpanan permanen. Dan yang ketiga ada penyimpanan data, yaitu tempat di mana data warehouse dikelola dan diorganisir untuk memudahkan akses dan analisis data. Selanjutnya ada tren terkini dalam data warehousing, menggali perkembangan terbaru dalam teknologi data warehousing dan integrasi informasi, yaitu pertumbuhan data warehousing. Peningkatan penggunaan data warehousing terlihat di berbagai sektor, memberikan insight yang lebih baik untuk pengambilan keputusan, dan integrasi teknologi berbasis web, yaitu penggunaan teknologi web memudahkan akses dan penyebaran informasi secara real-time, meningkatkan kolaborasi di antara tim. Dan yaitu ada penggabungan data terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu proses penggabungan data struktur dan tidak terstruktur memungkinkan analisis yang lebih komprehensif untuk bisnis modern. Selanjutnya ada perencanaan dan manajemen proyek, kunci keberhasilan dalam pembangunan data warehouse yang efektif dan efisien, yaitu meliputi yang pertama ada landasan keberhasilan proyek. Perencanaan yang matang merupakan langkah awal yang sangat penting untuk keberhasilan setiap proyek, termasuk pembangunan dan warehouse. Dan yang kedua ada evaluasi kebutuhan bisnis, yaitu menganalisis dan memahami kebutuhan bisnis sangat krusial agar proyek yang dijalankan relevan dan memberikan nilai tambah. Dan yang terakhir ada dukungan manajemen puncak, yaitu dukungan dari manajemen puncak berperan penting dalam kelancaran proyek, baik dari segi sumber daya maupun pengambilan keputusan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Selamat malam.